Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Renis dari angkatan 2023 yang akan menjadi pemateri untuk mata kuliah pajak untuk entitas syariah. Jadi, pada hari ini kita akan membahas soal UTS mengenai matkul pajak untuk entitas syariah. Jadi, langsung saja ke soal yang A. Yang pertama yaitu berapa tarif pajak pertambahan nilai untuk kegiatan ekspor di tahun 2022. Jadi, tarif pajak PPN untuk tahun 2022 itu sebesar 0%. Jadi, jawabannya itu yang C. Kemudian yang kedua, jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa. Nah, jasa yang tidak dikenakan PPN itu adalah jasa sosial. Jadi dari keempat ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, jasa pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, impor yang dilakukan harus dikenakan PPN jika dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, kecuali impor. Jadi tidak semua impor itu dikenakan tarif PPN. Jadi pada kasus ini yang tidak dikenakan tarif PPN itu adalah yang C, yaitu spare part pesawat tempur angkatan udara. Kemudian yang keempat, sebutkan yang termasuk dalam biaya yang bersifat deductible expense. Jadi, biaya yang bersifat deductible expense itu adalah yang D, biaya pembelian barang baku. Kemudian yang kelima, dasar pengenaan pajak atau DPP yang dilakukan untuk kegiatan jasa menggunakan. Jadi pengenaan pajak atau dasar pengenaan pajak atau DPP itu dilakukan untuk menggantikan suatu dalam kegiatan jasa. Nah, kita masuk dari soal yang B. Itu ada studi kasus. Jadi ada PT Putra Laut bergerak dalam usaha industri makanan kaleng di Sidoarjo, telah ber-NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, pada bulan Februari 2023 itu ada kegiatan usahanya, ada penjualan dan juga pembelian. Nah, dari kasus ini itu kita diminta untuk eh, penjumlah berapa PPN keluaran dan juga berapa PPN masukan dari PT Putra Laut ini. Kemudian kita juga diminta untuk berapa sih kurang atau lebih bayar dari PPN Februari 2023. Nah, langsung kita masuk kepada bagian penjualan. Jadi, penjualan ini yang pertama itu ada pada 10 Februari itu dari PT Putra Laut itu menjual produk kepada PT Sinar Abadi atau PKP sebesar 75 juta. Nah, dalam kasus ini kan udah ditulis nih dalam kurung ada exclude PPN. Jadi kita harus menghitung dulu berapa PPN-nya karena dalam penjualan ini tidak termasuk total dari PPN-nya itu sejumlah berapa. Jadi kita harus hitung dari penjualannya sebesar 75 juta itu dikali dengan 11% dan hasilnya itu sebesar 8 juta 250.000. Nah, pada kasus yang pertama ini itu masuk ke dalam PPN keluaran karena PPN keluaran itu adalah biaya yang kita terima ketika kita menjual barang. Nah, sedangkan PPN masukan itu adalah pajak yang dipungut ketika kita membeli barang dari luar seperti itu. Jadi untuk yang A ini kita dapat PPN keluaran sebesar 8 juta 250. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini juga biar sekalian. Nah, jadi untuk PPN keluaran ini yang pertama itu ada sebesar 8 juta 250.000. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke soal yang B, penjualan sebesar 60 juta kepada PT Jasa Boga secara
atau PKP secara kredit pada 19 Februari. Nah, ini caranya sama. Karena ditulisnya exclude PPN, jadi kita harus menghitung dulu berapa PPN yang akan didapat dari penjualan ini. Jadi sebesar 60 juta itu dikali dengan 11% itu hasilnya 6.600.000. Nah, ini sama. Masuknya masih ke dalam PPNK atau PPN keluaran. Jadi ini tadi kita masukkan ke dalam data PPN keluaran yang ada di soal A. Oke, kemudian selanjutnya yang C itu ada retur penjualan dari PT Jasa Boga sebesar 20 juta, itu juga exclude PPN. Jadi kita masih harus menghitung PPN-nya terlebih dahulu, yaitu 20 juta dikali dengan 11%. Nah, hasilnya itu ada 2.200.000. Nah, ini juga masih sama. Masuknya ke dalam PPNK atau PPN keluaran. Nah, ini kita data juga, kita masukkan ke dalam soal yang A. Kemudian kita masuk ke yang D, yaitu penjualan tunai sebesar 33.300.000. Nah, ini soalnya berbeda dari sebelumnya karena sebelumnya itu exclude PPN, jadi kita harus hitung dulu PPN-nya berapa dengan nilai jual yang sudah ditentukan, sedangkan yang D ini kita sudah mendapatkan nilai jual plus PPN-nya. Jadi kita harus mencari PPN-nya terlebih dahulu. Nah, kalau biasanya itu kita cari PPN-nya itu dikali 11%. Nah, ini kita cari dari nilai jual plus PPN ini sebesar 33.300.000 ini. Kalau biasanya kita kali 11%, karena ini kita mencari nilai PPN yang sudah tergabung dalam nilai penjualannya, maka kita balik. Biasanya dikali 11%, ini dikali 1,11. Atau kalau misal di pecahan itu 100 per 111. Jadi kita balik dari 11% itu. Nah, hasilnya itu ada 30 juta. Jadi nilai jualnya atau dasar pengenaan pajak itu DPP-nya itu sebesar 30 juta. Kemudian karena kita sudah mengetahui DPP-nya berapa, kita dapat mencari PPN-nya. Nah, PPN-nya itu tinggal 33.300.000 dikurangi dengan 30 juta dasar pengenaan pajaknya. Jadi untuk nilai PPN bersihnya atau PPN-nya sendiri itu ada 3.300.000. Nah, ini juga sama masih masuk ke dalam PPNK. Jadi karena kita menjual barang itu masuk ke dalam PPNK. Nah, untuk ini kita golongkan juga ke dalam besarnya data PPNK. Kemudian yang terakhir yaitu pembelian cuma-cuma karyawan sebanyak 100%, 100 kaleng di mana harga jual per kalengnya itu sebesar 45 juta di mana harga pokok penjualan sebesar 30.000. Jadi di sini kita harus cari DPP-nya dulu, yaitu karena kan sebanyak 100 kaleng. Jadi 100 ini kita kali dengan harga per kalengnya. Harga jual per kaleng itu sebesar 45.000. Nah, hasilnya itu 4.500.000. Nah, dari situ baru kita hitung dari PPN-nya itu sebesar 11% dikali dengan 4.500.000. Jadi hasilnya itu ada 495.000. Nah, itu masuk ke dalam PPNK juga, teman-teman. Jadi untuk PPNK ini udah bisa kita jumlahkan untuk menjawab soal yang A. Jadi untuk PPN keluaran ini ada 5 soal atau 5 poin. Jadi
PPNK-nya itu dari 8.250.000, kemudian 6.600.000, kemudian 2.200.000 dan 3.300.000, dan yang terakhir itu 495.000. Jadi bisa kita total kalau PPN keluarannya itu sebesar 16.445.000. Nah, ini untuk jumlah dari PPNK dari studi kasus yang di atas. Kemudian kita masuk ke kasus transaksi pembelian. Nah, sebenarnya kurang lebih itu sama, cuma yang membedakan adalah masuk ke PPNK atau masuk ke PPNM. Jadi yang pertama itu ada pembelian tunai dari toko rembulan kacang polong seharga 80 juta. Jadi masih sama, kita harus mencari PPN-nya dari harga pembeliannya, yaitu sebesar 80 juta dikali dengan 11%, maka hasilnya 8.800.000. Nah, ini masuk ke dalam PPN masukan, bukan PPN keluaran. Nah, perbedaannya tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi langsung ke yang B, itu ada impor mesin produksi dari Taiwan seharga 95 juta. Nah, ini ada keterangannya exclude PPN. Jadi kita masih harus cari PPN-nya dari harga impor sebesar 95 juta dikali 11%, maka hasilnya adalah 10 juta 450.000. Jadi ini sama kayak yang di atas, masuknya adalah PPNM, PPN masukan. Nah, selanjutnya kita tulis, kita lupa tadi di awal tidak menulis di sini, jadi sekarang kita tulis aja dari yang A ini sebesar 8.800.000 ditambah dengan yang B yaitu 10.450.000 ditambah dengan, nah yang C ini ada pembelian tunai di CV Salma kacang tanah sebesar 20 juta exclude PPN. Kita hitung lagi untuk PPN-nya ini dikali dengan 11%, maka hasilnya adalah 2.200.000 dan masuk ke dalam PPNM. Nah, dari ini kita udah bisa untuk menjawab nilai A dari soal studi kasus yang ada. Nah, ini kita total dulu. Untuk PPN masukannya itu ada totalnya sebesar 21.450.000. Kemudian masuk ke dalam soal yang B, yaitu berapa kurang atau lebih bayar dari PPN Februari 2023. Jadi ini adalah kita mencari PPN terutangnya. Nah, PPN terutang itu dari PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan. Nah, hasilnya itu kita kurangkan, yaitu PPNK-nya tadi kita dapat sebesar 16.445 dikurangi dengan 21.450. Nah, hasilnya ini sebesar karena PPNK-nya lebih besar, jadi ini masuknya ke dalam kurang bayar. Karena kalau PPNK lebih kecil dari PPNM, maka masuknya adalah kurang bayar karena kita membayarnya kurang dari PPN masukan. Jadi ini hasilnya ada 5.005.000. Nah, ini masuknya ke dalam kategori kurang bayar PPN. Kemudian
masuk kepada studi kasus yang kedua pada bulan Oktober 2019. Pak Kusnadi membangun rumah untuk tempat tinggal dengan biaya material bangunan. Jadi ini kita langsung aja sekalian dihitung. Oke, yang pertama itu adalah material bangunan itu sebesar 105 juta. Kemudian yang kedua ada, nah ini kan ada pembelian tanah ya. Oh, mohon maaf, yang pertama ada pembelian tanah. Nah, pembelian tanah ini tidak dihitung dalam perhitungan PPN. Jadi yang dihitung itu hanya material-materialnya aja sampai biaya upah sampai rumah itu jadi gitu. Nah, untuk pembelian tanah itu tidak termasuk dalam perhitungan PPN. Jadi yang kedua itu ada pembelian kayu, kemudian ada pembelian aluminium untuk jendela itu sebesar 36.250. Kemudian ada pembelian mesin, kemudian ada biaya upah sebesar 81.500.000 rupiah. Nah, dari biaya-biaya ini itu bisa kita totalkan berapa yang dikeluarkan. Nah, jadi yang dikeluarkan ini oleh Bapak Kusnadi ini sebesar 348.750.000. Jadi dari total ini kita bisa hitung berapa PPN dari pembangunan sendiri yang dilakukan oleh Bapak Kusnadi. Nah, PPN pembangunan sendiri itu dikenakan sebesar 2% dari biaya yang dikeluarkan. Jadi, 2% ini kita kalikan dengan nilai total dari material dan juga biayanya. Nah, jadi PPN-nya itu dapat dihitung sebesar 6.975.000. Nah, jadi untuk yang nomor 2 studi kasus ini, PPN yang kita dapatkan itu sebesar 6.975.000. Nah, kita udah sampai nih pada soal terakhir. Jadi, semoga dari penjelasan saya, teman-teman itu bisa memahami terkait soal-soal dari pajak untuk entitas syariah. Dan semoga untuk UTS-nya matkul ini itu diperlancar dan dari teman-teman itu mendapatkan nilai yang memuaskan. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada tuntas berikutnya.